masalahnya. Dan tak lupa teman-teman yang selalu dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah dengan mengiringi hidup kami sembah dan lama. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya sampai yaumil qiyamah. Yang kedua saya sebagai yang akan membawakan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua tahlil, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat seminar, acara yang kelima penutup. Marilah kita buka acara malam ini dengan suatu Fatihah Allahumma wa ala kulli nabiyyin Al-Fatihah. Masuk di acara yang kedua tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Sarjani. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa jami'in. Sya'udzu billahi minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Sedoyo pendiri agama ulama wa hadrati awliya kiram utamakan bagian barong posisinya ngemplang Bupati Pasukan Mbak Abdullah Salam Kajen Pasal Mahfud lan sedoyo ingkang wakaf tanah NU ya dunia itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya jangan. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sya'udillahi lahul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله 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 العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ونعم الوكيل والمولى ونعم المشير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن. سبحان الله وبحمده. سبحان الله
لهم ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Oke, doakan doa majelis ya. Salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beliau mengucapkan terima kasih. Acara yang ketiga sambutan yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Dr. Jamal Al-Asadi. Untuk beliau akan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sedaya ingkang rawuh, adik-adik, bapak-bapak, mbak-mbak, insyaallah sebentar lagi khususnya Bapak Kiai Arif Hasanuddin, semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah dalu punika kita kumpul bareng-bareng golek ngel. Sapa wonge sing gelem golek ngelmu, insyaallah gambil lebu swarga. Alhamdulillah. Adik-adik yang saya cintai, menurut Profesor Dr. M. Nuh, sinten? Profesor Dr. sinten? M. Nuh. M. Nuh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Prof Nun itu dawuh ngeten. Budaya itu ada dua. Ada namanya top culture, budaya pop culture, budaya pop. Budaya pop itu napa le Pak? Nggih, yang selalu kita sukai jalan rekreasi. Kalau di barat itu seperti orang di pinggir-pinggir pantai, di tempat-tempat hiburan malam, minum-minuman keras. Ada yang namanya golden culture, budaya emas. Budaya emas, contohnya membaca, contohnya berdiskusi, contohnya menulis, contohnya riset, melakukan penelitian. Nah, adik-adik tak kabari mengapa Amerika, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Australia menjadi negara besar, karena mereka punya golden culture, budaya emas. Anak-anak mudanya seneng maca. Perpustakaan masjid diwaca terus bukune. Senang menulis.
senang riset, melakukan penelitian, senang ber. Nah, orang pakai senang nyekeli HP. Alhamdulillah. Nah, kita ingin negara kita menjadi negara maju. Allahumma amin. Kita ingin adik-adik kita kader-kader bangsa ini suka membaca, suka menulis, suka riset, suka kreativitas. Nah, tetapi saat ini kita tidak bisa lepas dari HP. Sekarang era teknologi, maka jadikanlah HP ini sebagai sarana kita untuk mencari ide-ide baru, sarana kita untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas, sarana kita untuk menambah kecerdasan. Jangan sampai HP ini kita jadikan sebagai sumber sumber dosa. Jadi dengan membaca, buka HP, ngaji sama Mbah Yai Anwar Zahid, ngaji sama Gus Baha, ngaji dengan Kiai Arif Hasanut, buka FB Masjid Sirajul Ana, buka NO Wonokerto. Jadi acara malam hari ini dalam rangka mari teknologi yang kita nikmati setiap hari sebagai sarana kita untuk menambah ilmu. Bahkan lebih dari itu, kita mampu mewarnai teknologi dengan isi-isi konten-konten yang positif seperti yang dilakukan oleh Masjid Sirajul Anam, oleh NO Wonokerto. Ngaji live, diskusi seperti ini kita live karena kita ingin mewarnai meskipun sedikit teknologi ini dengan hal-hal yang positif. Insya Allah dengan acara ini kita mengamalkan kaidah ulama, khudh ma sofa wada' ma kadar. Ambil yang baik, yang bersih, yang bermanfaat, tinggalkan yang kotor, tinggalkan yang, jangan sampai HP-nya dibuat nonton gambar-gambar yang ayo, nanti nama beneran. Itu aja sampai dibalik. Jangan sampai melihat gambar-gambar yang senonok, gambar-gambar yang jelek-jelek, tapi buat ngaji, mendengarkan dawe para kiai, atau ingin tahu penemuan-penemuan baru bisa. Jadi HP ini laksana pisau, bisa untuk masuk surga, bisa untuk masuk neraka. Nah, acara malam hari ini membekali adik-adik bagaimana HP ini bisa menjadi jalan menuju surga. Anda banyak membaca, banyak menulis. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kang kula hormati menika Kiai Haji Soal Binaik selaku Kepala Masjid Wonokerto. Kang kula hormati Kiai Arif Hasanuddin selaku narasumber kita pada malam hari ini, dan sekaligus ini dosen saking Inafan. Kalian guru kula niki Pak Arif niku gurunya saya. Ini kula ngaku-ngaku. Dan iki muga diakoni, kula muga diakoni, saya muga diakoni muridnya Pak Arif. Ngoten. Dongakno amin. Ya. Dan yang saya hormati kepada Ustadz Bapak-bapak Madin, sedaya Bapak-bapak Madin kang sampun ngucal teng Madin NU niki, dan para teman-teman semuanya, ada niki murid saking santri-santri santri niki mau petani jam itu. Jam bermaksud. Jadi. Oke.
dan semua teman-teman yang saya banggakan. Nanti ada teman-teman dari IPPNU, ada IPNU dan IPPNU yang saya banggakan, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semuanya bisa berkumpul di acara pada malam hari ini. Acaranya ini spesial. Masih ada dia tadi ya? Tunggu ada dia. Kita mulai lagi. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita akan nantikan syafaatnya di hari Yaumul Kiamat nanti. Nizam percaya apa mboten kalau Nizam mana Nizam? Nizam percaya apa mboten kalau Kanjeng Nabi itu besok memberikan syafaat kepada kita? Percaya. Kalau Baim, sinten Baim? Halim, ya Halim. Percaya apa mboten Halim? Percaya. Selanjutnya adalah niki sesi namanya seminar dan talk show yang bertemakan, temanya apa niki? Santri milenial. Namanya itu spirit literasi era digital dan problematika santri milenial atau santri generasi Z atau Gen Z. Nah, Nizam mana Nizam? Nizam apa tahu betul generasi santri Gen Z atau generasi Z? Yang itu juga nanti saya tanyakan. Tahu betul? Nizam pegang HP atau betul pegang? Punya HP apa? Tahu betul? Punya. Siapa di sini tidak punya HP? Punya. Semuanya punya HP, berarti termasuk ikut di generasi milenial santri. Nizam santri milenial berarti. Nizam santri milenial. Itu penyebutannya. Ya. Santri generasi Z atau Gen Z, santri milenial itu lahir atau mulai terbentuk di antara tahun 1997. Lahirnya Nizam tahun berapa? 10 sampai tahun 2012. Siapa yang kelahiran 2012? Gak ada. Oh.
nanti kita akan mengetahui apa itu yang dinamakan santri generasi milenial atau Gen Z yang akan dijelaskan nanti oleh beliau narasumber kita Bapak Arif Hasanuddin. Ada yang sudah tahu beliau Bapak Arif Hasanuddin? Betul. Nanti beliau betul. Tahu. Budi. Tidak tahu. Beliau juga orang Monokerto. Tanggane Nizam. Namanya Nizam. Nggih, tanggane maksud Anda. Beliau niku seorang profesor di Unpapa. Di Pak Kiai. Tanggane Indonesia. Di Indonesia, iya. Profesor di Indonesia. Profesor di Indonesia. Niku negara-negara mboten enten. Nggih. Apa yang dinamakan santri generasi milenial, santri yang pintar dalam menggunakan media sosial, boten TikTok, boten FF-an tok, boten Mobile Legends tok, tapi boten hubungannya santri milenial atau belajar literasi. Ntar kita bagaimana sih santri itu dihubungkan dengan bagaimana peran di literasi, peran bagaimana santri itu bisa berintegrasi di era sekarang, era industri digital, yaitu dimana kita bisa menggunakan HP secara media sosial secara efektif. Oke, langsung mawon Pak, ini tentang apa sih yang dinamakan santri milenial. Nggih, apa yang dinamakan santri milenial dan apa itu yang disebut dengan spirit, artinya bersemangat literasi digital di era digital 4.0. Nanti akan dijelaskan oleh beliau Pak Arif. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Jamal Makmur, aku Mustasar di Ranting NU Wonokerto Gandong. Yang terhormat Mas Kholis sebagai moderator, Pak Sarpani dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tidak usah daki-daki terkait dengan literasi. Ada perlu literasi itu apa, mungkin itu menjadi sesuatu yang asing. Kalau sudah terkait dengan masalah makanan itu kayak biasa lah bocah. Yang buri-buri nih gitu. Tentu membagi atau mengklasifikasi generasi manusia yang lahir tahun berapa disebut generasi apa, tahun berapa disebut generasi apa, itu didasarkan atas beberapa aspek atau beberapa teori. Tentu yang paling mendasar yang berpengaruh terhadap perilaku dan ciri generasi yang semakin terkini adalah kaitan dengan
penggunaan teknologi informasi yang semakin intens atau semakin dekat di dalam kehidupannya. Sebenarnya yang ikut ini bukan Gen Z tetapi juga Gen Alpha. Karena masih ada yang kerucil ngeten iki ya senengane ya guyon dhewe. Saya memaklumi lah. Tapi karena sababul yaum berjalullah sing saiki jenom iso iku dadi pemimpin, maka pendidikan yang terbaik adalah pendidikan sejak dini. Kaitan nek mangan ana suarane nggih. Nah, boleh makan tanpa ada suara. Oh nek ana suarane rame nggo dihukum. Saya lanjutkan beberapa hal terkait dengan literasi. Literasi itu sebenarnya terkait dengan kemampuan membaca. Indonesia termasuk negara yang mendapatkan peringkat 10 besar dalam tes literasi matematika dan sains, tetapi 10 terbesar terbawah di dunia. Jadi ini merupakan sesuatu yang mengenaskan, karena dalam tes PISA istilahnya untuk mengukur literasi, mengukur matematika dan mengukur kemampuan sains, siswa Indonesia itu termasuk rendah. Ini ironi, karena sebenarnya HP, dua HP kabeh niki. Sing cah duwe HP nggih. HP itu bisa menjadi media untuk memperkuat literasi kita. Pengetahuan yang didapat itu bisa sangat banyak, maka dibutuhkan kemampuan membaca yang baik dan benar. Kalau kemudian HP sebagai salah satu media memindahkan satu informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain secara digital, tidak disikapi dengan kemampuan literasi yang baik, maka akan merugikan kamu. Baik kamu memberikan pengaruh yang jelek atau kamu dipengaruhi sesuatu yang jelek. Literasi digital itu sebenarnya kaitannya dengan bagaimana kamu menggunakan teknologi secara efektif dan etis. Efektif itu tepat sesuai dengan kegunaannya. Etis itu berarti adalah sesuai dengan etika atau norma atau tata krama yang disepakati atau yang berlaku. Itu sebenarnya hal yang paling mendasar terkait dengan masalah literasi digital. Jadi kalau literasi itu kaitannya dengan membaca, digital itu berarti menggunakan media digital. Dalam hal ini adalah HP, laptop atau media-media lainnya, di mana di situ berisi berbagai platform media sosial yang mampu untuk menjadikan kita berinteraksi atau berhubungan secara cepat, secara murah, secara akurat, dan secara real time. Atau real time itu adalah sesuai dengan waktunya. Nah, coro sampean live. Mengapa literasi digital itu penting? Yang pertama, karena dunia itu semakin digital. Saya termasuk generasi milenial. Saya mengalami perubahan teknologi dari yang analog kepada digital, dari yang bersifat fisik menjadi digital atau non fisik, dari yang harus menggunakan alat-alat yang ribet sekarang sudah
menggunakan alat-alat yang sederhana atau simpel. Dunia akan semakin digital dan hari-hari ini adik-adik sudah kenal dengan namanya Meta. Tapi ojo ditambah ini. Ini Meta ini. Meta itu salah satu dari produk digital yang terkait dengan AI atau Artificial Intelligence. Google sudah mulai ditinggalkan untuk dijadikan sebagai sumber referensi dan mengalihkan sumber referensi yang tanda kutip dianggap akurat adalah menggunakan AI dengan semua jenisnya. Perbedaannya itu sebenarnya hanya kalau Google itu yang memilah dan memilih serta menganalisis itu manusia. Jadi kamu ketika googling, tanya pada Mbah Google, cari misalnya madrasah Lutful Ulum, akan ditampilkan semua penyedia informasi itu ada 100. Kamu silakan pilih mana yang menurut kamu itu paling relevan dengan pertanyaan kamu. Tetapi AI membantu manusia untuk merelate atau memilih mana yang paling sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi mengurangi kerja manusia di dalam menganalisis atau memilih. Itu menjadi sesuatu yang menguntungkan sekaligus sesuatu yang mengkhawatirkan. Nanti dibelah. Yang kedua adalah informasi lebih mudah diakses. Kamu sebagai generasi Z tentu tidak membayangkan bagaimana bentuk telepon yang ketika untuk menggunakan itu harus menggunakan kabel, harus tidak menggunakan menghubungi operator baru menghubungi nomor yang dituju. Serumit itu. Nah, ini mulai temenanan, serang temenanan tak jajane biasa. Pilihan pulau yo paling itulah. Saya lanjutkan. Sidik-sidik temenan. Informasi sekarang sangat mudah diakses dan diterima. Kalau pada masa saya itu yang terjadi adalah minimnya informasi yang didapat. Yang sekarang adalah tsunami informasi. Jadi dulu berita itu sangat sulit didapatkan. Ada berita gempa misalnya, itu bisa jadi tidak diberitakan agar tidak menjadikan kekacauan. Ada berita misalnya perampokan, tidak diberitakan agar tidak menimbulkan kekacauan di daerah lain. Tapi sekarang apapun diberitakan, mulai dari hal yang penting sampai kamu jalan-jalan ke sawah, ke Tegal diberitakan kabeh. Semua ingin menjadi bagian yang diperhatikan atau diakses. Yang ketiga, tantangannya adalah adanya hoax. Hoax itu berita yang menyesatkan atau berita bohong dan keamanan digital. Kalau kamu tidak hati-hati terkait dengan keamanan HP kamu, maka HP kamu informasinya akan dikuasai oleh orang lain dan bisa menyebabkan apa yang ada di HP kamu diakses oleh orang lain. Ini tidak terjadi hanya pada anak-anak generasi Z atau generasi Alpha. Para generasi milenial juga atas kekurang pedulian terkait dengan keamanan digital menjadi korban dari phishing atau dari bahkan judol atau hal-hal lain. Nah, itu kenapa kemudian kamu harus tahu terkait dengan literasi digital
bagi kehidupan kita, apalagi kamu adalah santri. Generasi Z itu pada dasarnya selain yang disampaikan oleh Mas Moderator, itu dia lahir di era digital. Tadi sudah disampaikan 97 sampai 2012 kisaran itulah. Yang umurnya ya sekitar 16 sampai 26-an. Pada dasarnya generasi Z itu ketika lahir sudah ada marak digital. HP sudah ditemukan, walaupun mungkin masih sederhana. Saya menjumpai HP itu mulai tahun 2004. Baru lahir, bapak burung nikah ada. 2004 itu teman saya beli HP, harganya itu cuman 550.000. Zaman itu nasi satu piring itu cuma 700 rupiah. Murah, ini ku ya larang zaman itu, atau 1.000 rupiah zaman. HP sudah 550.000, kartu untuk mengisi itu harganya 100.000. Sekali SMS itu 350.000. Jadi SMS ping 3 itu padha karo sego piring. Untuk nelpon biayanya itu mahal. Oleh karena itu HP pada masa itu yang sudah merupakan barang digital masih eksklusif. Alhamdulillah pada tahun 2004 saya belum punya HP. Jadi HP ini kan coklo, sak pondok. Yang kedua, kalau kamu sekarang bayi ceprot nangis kayak HP meneng, termasuk kamu ya, rewel nyo HP meneng. Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pada peruntukannya HP untuk mendiamkan anak, karena HP itu bukan alat untuk mainan saja. Kemudian ciri generasi yang kedua adalah mahir teknologi. Ini juga sebuah hal yang menggembirakan dan mengkhawatirkan. Anak-anak yang umur 2 tahun, 3 tahun itu bisa buka YouTube, bisa nelpon bapak ibune, walaupun baca saja tidak bisa. Dari mana dia bisa tahu? Karena dia mengetahui dengan cara imitasi atas apa yang dilakukan oleh orang tua. Imitasi itu niru. Pane nek buka iki kok mencet iki, anaknya kok melu mencet. Maka ada sebuah ironi, bukan siswa sini, ada ujian tes, tidak tahu itu tes UTS atau UAS. Yang pertanyaannya itu begini, apa pekerjaan bapak ditulis petani, apa pekerjaan ibu ditulis apa main TikTok. Karena anaknya ketika melihat ibunya itu selalu main TikTok, sehingga anaknya itu beranggapan pekerjaan ibunya itu adalah main TikTok. Itu real. Yang ketiga adalah terhubung dengan internet setiap saat, seakan-akan dunia itu menjadi berhenti berputar kalau tidak terakses internet. Padahal zaman saya tidak ada internet. Saya itu termasuk generasi yang menangi lampu bukan listrik. Jadi bukan lampu listrik. Saya termasuk yang menangi ketika setiap malam itu lampunya pakai lampu teplok yang pakai minyak tanah. Dan termasuk juga menggunakan lampu Petromax. Kemudian ada diesel untuk pembangkit listrik jam 9 malam mati, dan sampai pada PLN. Jadi perubahan itu saya alami dalam hidup saya. Apa yang akan kita pelajari dalam literasi digital? Pertama adalah mencari dan mengevaluasi informasi. Yang kedua, keamanan digital. Yang ketiga, etika digital. Yang keempat adalah kreativitas digital. Orang nono manune ya layare ya tahu. Yang pertama adalah mencari dan mengevaluasi informasi. Kalau dulu zaman saya itu untuk mencari informasi ada 2 penyedia informasi yang sangat favorit. Yang pertama itu adalah yahoo.com yang sekarang sudah mulai mengalami kesuraman. Yang kedua
adalah google.com. Sebenarnya ada yang lain tetapi kemudian tidak bisa berkembang sebagaimana keduanya. Awalnya Google itu lebih kecil daripada Yahoo. Yahoo itu mau membeli Google, tetapi Yahoo tidak mau dan malah Google yang melibas yahoo.com. Bagaimana kita mencari informasi? Yang pertama ini harus kamu ingat, verifikasi sumber. Sumbernya itu dari mana? Dari TikTok, belum tentu TikTok itu benar. Dari website portal berita, belum tentu portal berita itu adalah portal berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari seorang tokoh juga belum tentu benar ketika tokoh tersebut tidak dikenal sebagai orang yang mampu atau mempunyai literasi digital yang baik. Maka verifikasi sumber harus memastikan bahwa sumbernya itu valid menjadi hal yang paling penting. Taruhlah misalnya ada gambar Gus Baha, terus sampingnya ada tulisan, maka seakan-akan itu adalah dawe Gus Baha. Itu termasuk hal yang harus diverifikasi. Apakah betul itu adalah dawe Gus Baha atau orang yang hanya membuat informasi palsu menisbatkan sebuah konten kepada Gus Baha untuk menjadikan dia seorang yang viral atau FYP lah di dalam TikTok. Yang kedua adalah hindari berita palsu. Kemarin ada berita-berita palsu kaitannya misalnya apa? India. Meteor. Oh, meteor mau jatuh. Padahal tiap malam itu jatuh cuma tidak sampai ke bumi. Ada berita hoax misalnya Menteri Agama mau memindahkan Jumatannya hari Sabtu, itu hoax semua. Atau ada hoax nanti hajinya tidak usah ke Mekah, cukup pakai metaverse, itu hoax semua. Oleh karena itu, kalau ada berita itu jangan mudah share. Jangan mudah kemudian membagi. Kalau kamu tidak tahu kebenarannya, cukup berhenti di kamu dan kamu jangan langsung mempercayainya. Kalau saya kemudian mendapatkan informasi dan informasi itu tidak didukung dengan informasi lain yang valid, saya tidak akan membagikannya, sudah berhenti di saya. Itu termasuk untuk tidak menumpuk dosa. Jadi jangan kemudian atas dasar tidak tahu kamu menyebarkan informasi dengan tujuan yang baik tapi dengan cara yang salah. Dulu di broadcast WA banyak informasi yang kemudian di akhir informasi itu isinya adalah jika kamu men-share maka hari Sabtu dapat rezeki. Kalau tidak di-share hari Minggu dapat adab. Loh kok iso-iso ngerti? Sebenarnya itu adalah merupakan bagian dari hipnotis informasi lah. Informasi yang menghipnotis, yang kevalitannya jelas sangat tidak kuat. Yang ketiga, gunakan sumber terpercaya, terutama media-media mainstream yang memang itu sudah memenuhi kaidah jurnalistik, kompas.com, detik.com, apalagi merdeka.com dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keamanan digital. HP-nya yang tidak ada sandinya siapa? Udah ada sandinya. Itu termasuk yang udah dibobol. Dibobol itu berarti dicongkal-congkal, betul ya. Orang lain akan masuk ke HP kamu dan akan mengambil informasi kamu. Maka gunakan sandi yang kuat. Sandi koyok 1, 2, 3. Nah, itu 1, 2, 3. Passwordnya apa? 1, 2, 3, 4. Itu bukan sandi yang kuat. Biasanya menggunakan kombinasi antara huruf dan angka. Yang kedua, jangan bagikan informasi pribadi sembarangan. Ini juga penting, jangan mudah password itu kamu berikan kepada orang yang
tidak bisa dipertanggungjawabkan integritasnya. Dan yang ketiga adalah waspadai penipuan online. Kalau kamu misalnya pernah mengakses beberapa situs-situs tertentu dan kamu tidak hati-hati dan ada ketentuan kamu menerima untuk mengirimkan informasi kamu, diri kamu atau website kamu atau bahkan nomor WA kamu ke penyedia website itu, bisa jadi website itu juga akan menelpon atau mengambil informasi yang ada di diri kamu. Jujur, HP saya sering mendapatkan telepon-telepon yang saya tidak tahu itu dari mana. Dari Jakarta sering. Mulai nomor kantor sampai nomor pribadi. Apa yang saya lakukan? Tak jaga. Saya tidak akan kemudian merasa rugi kalau misalnya yang menghubungi itu ada telepon namanya bongkok-bongkok ya orang merubah keadaan. Nah, oleh karena itu salah terakhir telepon. Waspadai ketika kamu mendapatkan kiriman-kiriman WA yang isinya adalah satu, berisi file-file yang misalnya APK atau kamu tidak kenal. Kalau kamu mendapatkan itu, jangan sekali-kali dibuka tapi langsung dihapus. Jangan dibuka langsung dihapus, tapi langsung hapus saja. Kalau memang itu informasi penting, orang tersebut akan kembali menghubungi kamu dan akan menelpon kamu dengan etika yang baik, akan memperkenalkan diri. Yang kemudian selanjutnya adalah etika digital. Kalau komunikasi yang sopan, menghubungi gurunya jangan Pak di mana, itu tidak sopan sekali. Jadi harus mulai memperkenalkan, Pak, nama saya Bambang Panuroto, nama saya adalah Joko Pranoto, kelas 6 MI Lutful Ulum. Nah, misalnya begitu, memperkenalkan diri. Saya mau bertanya apakah Bapak di rumah, itu termasuk komunikasi yang sopan. Jangan kemudian kalau kamu komunikasi dengan orang yang tidak kamu kenal dan tidak akrab, maka kemudian seakan-akan seperti kamu menghubungi teman kamu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Yang kedua adalah hormati hak cipta. Kadang-kadang ada yang diperkenankan untuk kamu ambil, ada yang tidak. Misalnya kalau kamu ada yang bisa buat konten TikTok, ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Kalau kamu buat TikTok, kalau memang itu orang lain yang buat, jangan kemudian kamu anggap sebagai karya kamu. Ya, nanti orang lain akan sakit hati loh. Sehingga aku sapore nanti setengah jam, 4 jam kok malah tinggal di copy terus dianggap sebagai karya kamu. Yang ketiga adalah hindari cyberbullying, perundungan secara digital, atau kamu mempermalukan orang lain dengan menggunakan HP. Jadi mengata-ngatai orang lain dengan HP, itu juga harus dihindari. Kemudian terkait dengan kreativitas digital, yang pertama tadi sudah saya mengapresiasi ada yang bisa buat konten. Sudah bisa buat konten TikTok? Pertanyaannya, ada manfaatnya enggak? Bingung kan? Maka kalau buat konten yang bermanfaat. Nek ora bermanfaat, setidaknya jangan yang merugikan, baik merugikan diri kamu maupun merugikan orang lain. Kamu buat konten tapi di sini ingin mempermalukan orang lain, itu dosa. Dosanya ora barukan ning wangi. Sama seperti ketika kamu itu menerbangkan bulu, kemudian sambil jalan, setelah terbang bulu-bulu itu, kamu disuruh untuk memungut bulu-bulu yang berterbangan itu, maka tidak akan mungkin kamu bisa mendapatkan semuanya. Itu diibaratkan dosa yang kecacap nalikane kita melakukan dosa itu lewat medsos. Yang ketiga adalah menyebarkan inspirasi melalui medsos.
Jadi kalau kamu bisa menjadi konten kreator yang positif, itu nanti secara finansial, secara keuangan akan mengikuti. Nah, yang terakhir mawon cepat-cepetan. Tantangan di era digital. Apa tantangannya? Ada namanya kecohan teknologi yang mengecoh. Misalnya, seperti saya sampaikan tadi, WA yang isinya itu seakan-akan pengumuman pemenang hadiah, tapi sebenarnya itu adalah virus untuk mengambil informasi di HP kamu. Saya punya grup banyak, kadang-kadang ada grup yang minta pulsa, ada grup yang utang 1 juta, ada grup yang kemudian minta data nomor dan lain sebagainya. Itu adalah akibat kecerobohan dari pengguna HP itu terkait dengan kecohan teknologi. Yang kedua, tantangannya adalah tergantung pada medsos. Seakan-akan kalau tidak buka HP sehari, maka hidupnya menjadi lesu, hidupnya menjadi tidak bahagia, padahal bahagia tidak hanya dari medsos. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu itu harus dihindari. Jangan sampai juga termasuk tantangan adalah bagaimana agar kamu tidak selalu menggunakan HP sepanjang waktu. HP tidak dilarang tapi harus diatur. Main game itu sebenarnya tidak dilarang tapi harus diatur. Ada jamnya. Kalau kemudian kamu itu sudah merasa cukup nge-game, maka sudahlah, diganti dengan informasi yang lain termasuk kegiatan malam hari ini. Kesimpulannya, kita harus berperan penting dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Terima kasih karena waktunya sudah malam. Nah, tidak terlihat apa-apa kecuali HP. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongane nggih, saniki ndonga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah ma yabghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi biha min jami'il ahwali wal afat. Nabiya jami'al hajat wa biha min jami'i sayyat. Allahumma ufsil wa taqabbal isla sawa bima qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma safarna wa ma hamidna wa ma shallaina ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi wal awliya wa syuhada wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'a illa masyariqil adi ila maghribiya barriya wa bariya wa al-jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara wa yuridul qadar masih Jami awliyatis afi Jawa, jami awliyatil Qura Syekh Mukhtar, jami'i masih nahdlatul ulama Syekh Hasim Asy'ari Syekh Hasan Sulaiman, wa ila muassisi hadhihi muassisi nahdlatul fi hadhil qaryah wa naqulu khassa ila man waqafa hadzal idarah Nahdlatul Ulama dan sedaya yang sampun wakaf dumateng Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum kufratan min kufarin nar Allahumma in kanu muslimina
muhsinina fazid bi ihsani wa in kana musiina fatajawaz an sayyi'atin. Amin. Allahumma zil rahmah wa barakah wa ni'ma al qubur billahi Allah. Amin. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa qiyamana wa sadaqatina bi rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alhamdulillah alamin al-Fatihah. Amin. Baik kepada moderator. Tadi sudah di doa di penutupan yang disampaikan oleh beliau Pak Arif Hasanuddin. Tadi apa terkait kesimpulannya, yaitu santri harus bisa memanfaatkan secara efektif dan etik media sosial. Nah, ini berhubung mati, jadi diskusi di akhiri mawon, winarit di akhiri mawon. Saya dari moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.